Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, telah hadir di hadapan saya bersama saya beliau Mas Apip Arifin, Magister Pendidikan. Beliau ini adalah pernah mengabdikan diri di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu di Malaysia, di Sabah, Malaysia. Iya. Nah, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita berdiskusi, bincang dengan Mas Apip. Kita sapa dulu. Mas Apip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Apip? Alhamdulillah, terima kasih Pak Budiono. Kabar saya alhamdulillah sehat dan baik-baik selalu. Bagaimana dengan Bapak, Pak? Alhamdulillah sehat, masih berpuasa, melaksanakan alhamdulillah. puasa. Iya. Baik, Mas Apip, Iya. telah mengabdikan diri sebagai ASN atau PNS guru di sekolah Kota Cirebon. Iya, berasal dari Kota Cirebon. Kota Cirebon, kemudian menjadi guru juga di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu di Sabah, Malaysia. Nah, bisa dibagi Mas ilmunya bagaimana proses bisa ke SIKK di Malaysia itu, proses seleksi dan sebagainya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Prof. Budiono telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi pengalaman. Ya, sebelum saya berbagi, saya akan ucapkan dulu selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2021. Iya. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Iya. Betul. Ya, pertama saya akan berbagi tentang tahapan seleksi pada saat saya mendaftarkan diri menjadi salah satu peserta seleksi calon guru SIKK. Ya, pada saat itu saya mengikuti seleksi pada tahun 2015. Alhamdulillah saya mendapatkan informasi tentang pendaftaran guru. Kebetulan pada saat itu kategori untuk calon guru SLN adalah PNS dan non-PNS, dan kebetulan saya salah satu dari PNS mendaftarkan diri, dan alhamdulillah lolos hingga mengajar di sana 3 tahun lamanya, Pak Budi. Iya. Ya, dari tahun 2015 hingga 2018. Iya. Tahapan-tahapan seleksinya yang pertama yaitu seleksi administrasi, di mana seleksi administrasi kami menyerahkan persyaratan-persyaratan dimulai dari ijazah dari tingkat SD sampai SMA, bahkan ada sertifikat pendidik serta sertifikat TOEFL gitu, dan yang lain-lain, surat izin dari instansi, surat izin dari pemerintah daerah, kemudian kami kirimkan melalui email begitu. Nah, setelah pengumuman seleksi administrasi dilanjut, kemudian nama saya masuk, alhamdulillah dilanjut ke seleksi berikutnya, yaitu seleksi tes akademik. Tes akademik itu terdiri dari ada tes kemampuan sebagai guru, yaitu kompetensi guru itu yang diuji, ada 4 kompetensi, kemudian tes umum. Tes umumnya menyangkut di dalamnya adalah pengetahuan umum dan termasuk pengetahuan tentang keindonesiaan. Ya. Nah, setelah itu ada tahapan seleksi tes psikotes. Tes psikotes itu ada 2 jenis, ada tes psikotes tentang bagaimana kesiapan kita untuk bisa beradaptasi di lingkungan di luar Indonesia, di luar negeri, dan tes kejiwaan, Pak. Jadi kurang lebih pada saat itu saya mengerjakan ada 225 soal tes psikotes. Nah, setelah itu kami ada tes seleksi TOEFL, Pak Budi. Iya. TOEFL yang langsung dilaksanakan. Pada saat itu saya melaksanakan tesnya bekerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian selanjutnya ada tes wawancara, interview.
langsung yang dilakukan satu persatu oleh pewawancara ya pada saat itu dari universitas dan dari pihak Kemdikbudnya. Dan yang terakhir, Prof, kami diminta untuk mensimulasikan mengajar atau melakukan peer teaching di hadapan para penguji begitu. Dan alhamdulillah semua proses dilalui dan salah satu nama saya bisa lolos untuk menjadi guru di SIKK. Itu yang pertama tentang proses seleksi. Baik, sungguh luar biasa. Ternyata panjang panjang ceritanya ya sekali. Dan tahapannya. Dan itu merupakan mewujudkan bahwa orang yang lulus seleksi itu adalah memang benar-benar memiliki sebuah kualitas dan kemampuan yang diinginkan oleh negara, karena ini di negara lain mewakili sebagai duta guru dari Indonesia. Duta guru. Betul. Nah, selanjutnya Pak Habib. Jadi setahu saya, karena saya pernah ke sana dan alhamdulillah senang bertemu dengan teman-teman di sana, dan tentunya ragam dari atau peserta didik yang ada di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu ternyata bervariasi dari seluruh Indonesia. Tapi ada dominasi mungkin dari Sulawesi atau dari mana gitu. Nah, tentunya ini karena Indonesia negara kepulauan memiliki suku adat budaya yang berbeda, tapi tetap satu juga. Namun apa kendala yang dihadapi Pak Habib yang selama ini pernah dihadapi, karena ini dari berbagai karakter daerah? Betul, iya betul. Terima kasih. Yang pertama, kendala termasuk di dalamnya mungkin pertama kali saya mengajar di SIKK Sabah Malaysia, karena Sabah Malaysia itu kan negara Malaysia yang langsung berbatasan darat dengan Indonesia, tepatnya di Pulau Kalimantan ya Pak. Nah, yang pertama itu kendalanya pertama adaptasi. Nah, adaptasinya ada dari lingkungan dan sosial barangkali ya. Kalau di sana kebetulan satu pulau dengan Kalimantan, jadi cukup panas di Sabah Malaysia itu. Kemudian dari adaptasi sosial yang menjadi kendala, yaitu sebagian besar di sana itu di Sabah itu selain masyarakat Indonesia, ternyata ada masyarakat yang berasal dari negara lain, Pak. Yaitu ada yang dari Filipina, ada yang dari Cina juga, bahkan ada banyak yang dari Pakistan. Nah, untuk kendala saya pribadi pada saat mengajar di SIKK, kebetulan SIKK pada saat itu, Prof, masih berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, namun pada saat tahun 2018 telah resmi berdiri menjadi Sekolah Indonesia Luar Negeri yang berada dalam naungan Kementerian Luar Negeri. Nah, kendala-kendalanya yang pertama bahasa. Bahasa pada saat itu saya kira anak-anak awalnya masih bisa mengikuti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ternyata pada saat itu kami harus betul-betul memahami bahasa mereka, meskipun bahasa Melayu di Malaysia dengan Indonesia hampir mirip, namun uniknya di sini bahasa anak-anak itu yang mayoritas Prof berasal dari suku Bugis, Sulawesi dan dari Timor. Jadi di SIKK itu hampir 50-50 ya, yang Bugis mungkin mayoritas beragama Muslim, yang Timor mayoritas beragama Katolik dan Protestan. Selain karakter mereka berasal dari daerah yang berbeda, dari sisi agama juga mereka berbeda. Nah, pertama tadi bahasa. Jadi bahasa harus menyesuaikan. Padahal saya sudah mempersiapkan sebagaimana bahasa Melayu yang biasa digunakan di Malaysia, tapi ternyata bahasa Sabah berbeda, Prof. Jadi bahasanya agak cepat, campuran antara bahasa Timor, Bugis, dan Indonesia begitu. Gitu. Kemudian yang kedua kendalanya karakter anak-anak, karena memang mayoritas di SIKK itu adalah anak buruh migran Indonesia, Prof, yang kebetulan orang tua mereka background-nya itu adalah yang pekerja di ladang sawit, pedagang, bahkan banyak yang membantu sebagai ibu rumah tangga begitu. Jadi mereka itu karakternya sungguh sangat unik sekali gitu.
Jadi betul-betul kita harus betul-betul sabar gitu ya. Dimulai dari subuh mereka datang Prof, subuh mereka datang ke sekolah hingga jam 5 petang mereka. Jadi kendalanya itu memang betul-betul awal-awal saya datang di sana itu harus betul-betul sabar karena karakternya sungguh sangat berbeda dengan anak-anak di sini. Itu sangat aktif, bahkan kebanyakan hiperaktif sekali begitu. Tapi alhamdulillah mungkin selama 3 tahun kami dengan teman-teman mengabdi di sana, alhamdulillah karakter semakin baik dari sisi agama, dari sisi akademik, non akademik pun, bahkan sampai saat ini banyak anak-anak dari SIKK yang melanjutkan di SMA dan SMK di Indonesia, bahkan ke perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri, Prof. Jadi tadi kendalanya itu karakternya sungguh sangat unik, dan yang paling penting, Prof, ini yang paling penting kendalanya adalah sebagian besar anak-anak kita itu undokumen atau anak-anak yang lahir besar di Malaysia dan tidak pernah tahu itu Indonesia sendiri seperti apa. Mereka kebanyakan belum pernah tahu. Sehingga pada saat itu anak-anak betul-betul harus hati-hati kalau pergi berangkat ke sekolah, harus berangkat subuh dari rumahnya karena jaraknya sangat jauh. Kemudian pulang pun harus petang, karena kalau siang bolak-balik keluar itu sangat riskan atau rawan bertemu dengan polisi di Malaysia. Saya sering, karena kebetulan saya itu selain mengajar di SD, ditugaskan sebagai staf kesiswaan, saya sering sekali dengan tim menjemput anak-anak di kantor polisi, Prof. Bukan karena kenakalannya, bukan karena ada kasus atau apa, karena tidak ada dokumennya itu. Sehingga tapi alhamdulillah karena kita sudah sepakat antar dua negara, pihak polisi dengan mengajukan surat dari kepala sekolah, kami bisa menjemput anak-anak untuk bisa kembali ke sekolah di SIKK. Itu kurang lebihnya pengalaman dan kendalanya seperti itu. Baik, mulia sekali ya tugas di luar negeri, tapi untuk Indonesia. Nah, sebelum ini berakhir, satu pertanyaan lagi, Pak. Motivasi apa, Pak Afif? Motivasi kuat apa yang bisa Pak Afif sampai ke SIKK? Ya, pertama, Prof, motivasi saya untuk ingin sekali bisa menjadi salah satu bagian tenaga pendidik ya di luar negeri, khususnya di Malaysia itu, karena sebelumnya saya pernah mendengar bahwa di Sabah, Malaysia itu banyak sekali anak-anak Indonesia yang usia sekolah belum mendapatkan layanan pendidikan yang sebagaimana mestinya, yang menjadi amanah undang-undang pemerintah Indonesia. Itu kurang lebih ada 52.000 anak usia sekolah, Prof, yang baru terjaring. Kalau saya melihat datanya itu baru 25.000, jadi masih banyak anak-anak. Yang menjadi motivasi saya untuk bisa mengajar di sana, yang pertama, saya mencoba untuk mencari dan berbagi ilmu dan pengalaman. Itu yang paling penting bagi saya. Karena ilmu yang saya dapatkan di Indonesia, khususnya di Kota Cirebon sebagai guru, itu mungkin belum seberapa. Karena di Malaysia itu yang begitu tantangannya sangat besar dengan jumlah murid yang banyak, dengan kondisi lingkungan yang sangat berbeda sekali dengan di dalam negeri gitu. Itulah yang menjadi tantangan saya dan motivasi saya untuk bisa. Yang kedua, kemudian yang menjadi motivasi besar saya, bahwa tidak dipungkiri bahwa saya mendaftar ke sana adalah salah satunya untuk merealisasikan cita-cita pribadi dan keluarga, yaitu bisa beribadah, meneruskan ibadah orang tua yang belum sempat terkabulkan mungkin pada saat itu, keburu kepanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bertekad untuk bisa merealisasikan, untuk bisa beribadah ziarah ke tanah suci. Dan yang terakhir, motivasinya tentunya tidak dipungkiri bahwa secara kesejahteraan barangkali selain di Indonesia sendiri yang hak kami bisa didapatkan, juga hak untuk kesejahteraan saya sebagai guru di
Malaysia itu cukup betul-betul diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Bukan saja gurunya, bukan saja siswanya, bahkan sampai ke kepedulian terhadap orang tua untuk bisa menyekolahkan anaknya itu sungguh luar biasa. Itu barangkali beberapa motivasi saya untuk bisa menjadi salah satu guru di SILN SIKK Sabah Malaysia. Yang berbahagia, kita sudah berbincang dengan Pak Apip yang telah mengabdikan diri menjadi guru di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu di Sabah, Malaysia. Tentunya penuh dengan usaha, kemudian hal-hal yang dialami suka dukanya menjadi seorang guru di luar negeri. Hal tersebut sesuai dengan tema kita pada hari ini, bahwa hari ini tanggal 2 Mei 2021 adalah Hari Pendidikan Nasional. Tentunya saya mengucapkan selamat atas capaian Mas Apip telah menyelesaikan tugasnya menjadi ASN dan berkontribusi di luar negeri untuk Indonesia. Semoga untuk nanti Indonesia. Ya, untuk Indonesia. Semoga nanti itu menjadi amal ibadah Mas Apip dan Amin. bisa menjadi amal soleh dan amal keluarga, tentunya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum berakhir, ada pesan Mas untuk para peserta yang mau mendaftarkan diri, mengabdikan diri sebagai guru di luar negeri, pesannya? Baik, saya sebagai alumni guru SILN, khususnya di SIKK Sabah Malaysia, sedikit memberi motivasi kepada teman-teman semua yang ingin mengambil kesempatan untuk menjadi seorang pendidik di luar negeri, di Sekolah Indonesia Luar Negeri. Yang pertama, jangan sia-siakan kesempatan untuk menjadi guru di SILN karena kesempatan tidak datang 2 kali. Dan jadilah guru bagi anak-anak Indonesia dimanapun anak-anak itu berada. Dan bagi teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengikuti seleksi guru Indonesia luar negeri yang sedang dibuka, baik yang PNS maupun non-PNS, tetap semangat, tetap optimis bahwa keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu pasti yang terbaik buat teman-teman. Terakhir, barangkali meski sebagian tugas guru bisa diwakilkan oleh teknologi informasi, tapi hati, chemistry, dan kasih sayang seorang guru tak bisa diwakilkan, karena fasilitator, motivator, dan inspirator bagi peserta didik di luar negeri itu sangat dibutuhkan. Itu saja, semangat untuk teman-teman di Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, tetap semangat menjadi guru dimanapun untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Demikian tadi perbincangan saya dengan Mas Apip yang telah mengabdikan diri sebagai guru di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu di Sabah, Malaysia. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tadi telah banyak kita dengarkan bagaimana kendala, bagaimana proses seleksi, bahwa di situ ada seleksi administrasi, tahapan ada akademik, kemudian psikotes, kejiwaan, kebangsaan, wawasan kebangsaan, kemudian kejiwaan, wawancara, sampai dengan peer teaching. Nah, hal-hal itu siapa saja yang ingin ke sana silahkan dipersiapkan dengan matang. Ada TOEFL juga. Nah, kemudian selain itu beberapa kendala. Kendala ini yang harus kita share supaya nanti di peserta berikutnya tidak mengalami sebuah kendala atau sudah dipersiapkan dengan baik. Yaitu adalah adaptasi dengan lingkungan, dengan kondisi, kemudian bahasa, kemudian dan kesabaran gitu ya. Harus sabar. Ya, dan harus ikhlas untuk mengabdi di mana saja untuk meningkatkan kehidupan bangsa, untuk generasi bangsa Indonesia. Terima kasih Mas, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.